Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para kekasih Allah kali ini akan membahas tentang kehidupan sufi wanita yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Rabiah adalah putri keempat. Pada malam ia dilahirkan ke dunia, tak ada apapun yang dapat ditemukan di dalam rumah ayahnya. Karena ayahnya sangatlah miskin, bahkan tidak ada setetes pun minyak yang dapat digunakan untuk mengusap pusar Rabiah. Tak ada minyak dan tak ada kain untuk membadungnya. Pergilah ke tetangga kita dan mintalah setetes minyak agar aku dapat menyalakan lampu, kata sang istri kepada ayah Rabiah. Akan tetapi ayah Rabiah telah bersumpah tidak akan pernah meminta apapun dari orang lain. Namun ia tetap pergi dan berpura-pura mengetuk pintu rumah tetangganya. Kemudian ia pulang dan memberitahukan istrinya kalau tetangganya tidak mau membukakan pintu untuknya. Ibu Rabiah yang malang itu menangis dengan susah hati. Dalam keadaan cemas, ayah Rabiah menyelipkan kepalanya di antara kedua lututnya, kemudian tertidur. Di dalam tidurnya, ayah Rabiah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan bersedih, kata Rasulullah. Bayi perempuan yang baru saja lahir itu adalah ratu di antara kaum perempuan yang akan menjadi perantara bagi 70.000 kaumku besok. Lanjut sang Nabi. Pergilah menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Basrah. Pada selembar kertas tulislah kata-kata berikut ini. Setiap malam engkau mengirimkan salawat kepadaku sebanyak 100 kali, dan pada malam Jumat sebanyak 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal kepada orang ini. Kemudian ayah Robiah terbangun dalam keadaan bersimbah air mata. Ia pun bergegas menuliskan surat yang diperintahkan Rasulullah dan menyerahkan surat itu kepada gubernur melalui perantara pengurus rumah tangga istana. Sedekahkan 2.000 dinar kepada fakir miskin, perintah sang gubernur ketika selesai membaca surat itu. Berikan juga 400 dinar kepada tuan itu dan katakan padanya, aku harap dia mau bertemu denganku. Tetapi aku merasa tidak pantas jika tuan itu yang menemuiku. Aku lebih suka jika aku yang datang menemuinya dan menyeka pintu rumahnya dengan janggutku. Namun demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan, katakanlah kepadaku, kata sang gubernur Isa Az-Zadan kepada ayah Robiah. Ayah Robiah kemudian menerima uang itu dan membelanjakan apapun kebutuhannya. Ketika Robiah beranjak dewasa, ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Dan pada saat itu kelaparan melanda kota Basrah. Ia dan kakak-kakaknya terpisah. Ketika Robiah keluar rumah, ia terlihat seorang penjahat. Penjahat itu menculiknya lalu menjualnya dengan harga 6 dirham. Si pembeli menyuruh Rabiah melakukan pekerjaan yang berat. Suatu hari, Rabiah berjalan-jalan. Ketika didekati orang asing, Rabiah berlari hingga terjatuh. Tangannya terkilir. Ya Allah, seru Rabiah sambil bersujud di tanah. Aku ini orang asing, anak yatim piatu, seorang tahanan yang tidak berdaya. Tanganku cedera, namun aku tidak bersedih hati atas semua ini. Yang kubutuhkan adalah keridhoanmu untuk mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak, kata Rabiah. Janganlah engkau bersedih. Tiba-tiba Rabiah mendengarkan sebuah suara. Esok engkau akan dimuliakan sehingga malaikat-malaikat pun iri kepadamu. Lalu Rabiah pulang kembali ke rumah majikannya. Pada siang hari ia berpuasa dan beribadah kepada Allah. Pada malam hari ia terus sholat sampai fajar merekah. Suatu malam majikannya terbangun dan melihat Rabiah sedang sujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah hanya ingin memenuhi perintahmu dan mengabdi kepadamu. Jika aku dapat mengubah nasibku ini, maka aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi engkau telah menyerahkan diriku ke bawah kekuasaan seorang makhluk ciptaanmu. Demikianlah doa yang dipanjatkan oleh Rabi'ah. Si majikan melihat sebuah lentera menggantung di atas kepala Rabi'ah tanpa rantai. Cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa itu, sang majikan merasa takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidur dan duduk termenung hingga fajar tiba. Begitu hari sudah siang, sang majikan memanggil Rabi'ah. Ia bersikap lemah lembut kemudian membebaskan Rabi'ah dari kekuasaannya. "Izinkan aku pergi," kata Rabi'ah. Si majikan memberinya izin. Kemudian Rabi'ah pun pergi meninggalkan rumah majikannya menuju gurun. Dari gurun ia pergi ke tempat pertapaannya yang ditinggalinya beberapa lama untuk membaktikan dirinya kepada Allah. Lalu ia berniat hendak melaksanakan ibadah haji, maka ia pun berangkat melewati gurun kembali. Ia menaruh barang-barangnya di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah gurun, keledainya mati. Salah seorang lelaki dari rombongan menawarkan bantuan kepada Rabi'ah untuk membawakan barang-barangnya. Namun Rabi'ah menolaknya. "Bukan tujuanku untuk bertawakal kepada kalian," kata Rabi'ah kepada lelaki itu. Para lelaki pun terus melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Rabi'ah seorang diri. Ya Allah, begitukah cara raja-raja memperlakukan seorang perempuan yang tak berdaya di tempat yang asing baginya? Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah-tengah perjalanan engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku sendirian di tengah-tengah gurun ini, jerit Rabi'ah sambil menengadah ke langit. Belum lagi Rabi'ah selesai berkata-kata, keledainya bergerak dan bangkit berdiri. Rabi'ah kemudian meletakkan kembali barang-barang bawaannya dan melanjutkan perjalanan. Rabi'ah melakukan perjalanan melewati gurun selama beberapa hari lagi. Kemudian ia berhenti. Ya Allah, Rabi'ah menangis dan berucap, "Batinku lelah, kemana aku harus menuju? Aku adalah segumpal tanah, sementara rumahmu terbuat dari batu. Aku membutuhkanmu di sini." Kemudian Allah berbicara di dalam hati Rabi'ah. "Rabi'ah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping? Karena itu cukuplah engkau dengan namaku saja. Wallahu a'lam bishawab."